Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Identitas buku. Judul buku Al-Akhlaq lil Banin 1. Pengarang Al-Ustadz Umar bin Ahmad Baraja. Penyunting Jamilah Bahmid. Cetakan pertama Rabi Petik Terbalik Ul Awal 1403 September tahun 1992 Masehi. Halaman buku 50 halaman. Penulis Syekh Umar bin Ahmad Baraja, lahir di Kampung Ampel Makfur, pada 10 Jumadil Akhir 1331 tanggal 17 Mei tahun 1913 M. Sejak kecil dia diasuh dan dididik kakeknya dari pihak ibu, Syekh Hasan bin Muhammad Baraja, seorang ulama ahli nahwu dan fikih. Nasab Baraja berasal dari Seyun Hadramaut di Yaman. Nama nenek moyangnya yang ke-18 adalah Syekh Sa'ad yang mempunyai gelar Abi Raja, yang selalu berharap. Mata rantai keturunan tersebut bertemu pada kakek Nabi Muhammad SAW yang kelima bernama Kilab bin Murrah. Pada masa mudanya Umar Baraja menuntut ilmu agama dan bahasa Arab dengan tekun sehingga ia menguasainya dan memahaminya. Berbagai ilmu agama dan bahasa Arab dia dapatkan dari ulama, ustadz, syaikh, baik melalui pertemuan langsung maupun melalui surat. Para alim ulama dan orang-orang solih telah menyaksikan ketakwaan dan kedudukannya sebagai ulama yang amil, ulama yang mengamalkan ilmunya. Dia adalah salah seorang alumnus yang berhasil, didikan Madrasah Al-Khairiyah di Kampung Ampel, Surabaya, yang didirikan dan dibina Al-Habib Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar pada 1895. Sekolah yang berasaskan Ahlussunnah wal Jamaah dan bermazhab Syafi'i. Guru-guru Syekh Umar Baraja, antara lain, Al-Ustadz Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih, Malang, Al-Ustadz Muhammad bin Husain Babut, Lawang, Al-Habib Abdul Qadir bin Hadi Assegaf, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Assegaf, Surabaya, Al-Habib Alwi bin Abdullah Assegaf, Solo, Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Jufri, Pekalongan, Al-Habib Ali bin Husain bin Syahab, Al-Habib Zain bin Abdullah Al-Kaf Gresik, Al-Habib Ahmad bin Galib Al-Hamid, Surabaya, Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Muhdar, Bondowoso, Al-Habib Abdullah bin Hasamaula Cela, Al-Habib Hamid bin Muhammad As-Seri, Malang, Syekh Roba'ah Hasuna Al-Khalili, Palestina, Syekh Muhammad Mursyid, Mesir. Keduanya tugas mengajar di Indonesia. Guru-gurunya yang berada di luar negeri diantaranya, Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, As-Sayyid Muhammad bin Ami N. Al-Qutbi, As-Syaikh Muhammad Saif Nur, As-Syaikh Hasan Muhammad Al-Masyad, Al-Habib Alwi bin Salim Al-Kaf, As-Syaikh Muhammad Said Al-Hadrawi Al-Maki, Mekah, Al-Habib Muhammad bin Hadi Assegaf Seyun, Hadramaut, Yaman, Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Hadar, Al-Habib Hadi bin Ahmad Al-Hadar Inat, Hadramaut, Yaman, Al-Habib Abdullah bin Tahir Al-Hadad Jaidun, Hadramaut, Yaman, Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri Tarim, Hadramaut, Yaman, Al-Habib Hasan bin Ismail bin Syekh Abu Bakar Inat, Hadramaut, Yaman, Al-Habib Ali bin Zain Al-Hadi, Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab Tarim, Hadramaut, Yaman, Al-Habib Abdullah bin Hamid Assegaf Seyun, Hadramaut, Yaman, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar Al-Baida, Yaman, Al-Habib Ali bin Zain Bilfagi, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, As-Syaikh Muhammad Bahid Al-Muti'i, Mesir, Sayyidi Muhammad Al-Fatih Al-Katani, Fas, Maroko, Sayyidi Muhammad Al-Muntashir Al-Katani, Marakisi, Maroko, Al-Habib Alwi bin Tohir Al-Hadad Johor, Malaysia, Syekh Abdul Alim As-Sidiki, India, Syekh Hasanain Muhammad Mahluf, Mesir, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf Jeddah, Arab Saudi. Kiprah dakwah Syekh Umar mengawali kariernya mengajar di Madrasah Al-Khairiyah Surabaya tahun-tahun 1935 sampai tahun 1945, yang berhasil menelurkan beberapa ulama dan asatis yang telah menyebar ke berbagai pelosok tanah air. Di Jawa Timur antara lain, almarhum Al-Ustadz Ahmad bin Hasan Assegaf, almarhum Al-Habib Umar bin Idrus Al-Masyhur, almarhum Al-Ustadz Ahmad bin Ali Babgey, Al-Habib Idrus bin Hud Assegaf, Al-Habib Hasan bin Hashim Al-Habsyi, Al-Habib Hasan bin Abdul Qadir Assegaf, Al-Ustadz Ahmad Zaki Gufron, dan Al-Ustadz Jafar bin Agil Assegaf. Kemudian, dia pindah mengajar di Madrasah Al-Khairiyah, Bondowoso dan berlanjut mengajar di Madrasah Al-Husainiyah Gresik tahun-tahun 1945 sampai tahun 1947 lalu mengajar di Rabithah Al-Alawiyah,
Solo, tahun-tahun 1947 sampai tahun 1950 dan mengajar di Al-Arabiyah Al-Islamiyah, Gresik tahun-tahun 1950 sampai tahun 1951. Setelah itu, tahun-tahun 1951 sampai tahun 1957, bersama Al-Habib Zain bin Abdullah Al-Kaf, memperluas serta membangun lahan baru, karena sempitnya gedung lama, sehingga terwujudlah gedung Yayasan Badan Wakaf yang diberi nama Yayasan Perguruan Islam Malik Ibrahim. Selain mengajar di lembaga pendidikan, Syekh Umar juga mengajar di rumah pribadinya, pagi hari dan sore hari serta majelis taklim atau pengajian rutin malam hari. Karena sempitnya tempat dan banyaknya murid, dia berusaha mengembangkan pendidikan itu dengan mendirikan Yayasan Perguruan Islam atas namanya, Al-Ustadz Umar Baraja ini sebagai perwujudan hasil pendidikan dan pengalamannya selama 50 tahun. Hingga kini masih berjalan, di bawah asuhan putranya, Al-Ustadz Ahmad bin Umar Baraja. Amal ibadahnya meluas ke bidang lain, sehingga memerlukan dana yang cukup besar. Dia juga menggalang dana untuk kebutuhan para janda, fakir miskin, dan yatim piatu khususnya para santrinya, agar mereka lebih berkonsentrasi dalam menimba ilmu, menjodohkan wanita-wanita muslimah dengan pria muslim yang baik menurut pandangannya, sekaligus mengusahakan biaya perkawinannya dengan dukungan dana dari Al-Habib Idrus bin Umar Al-Idrus. Salah satu karya monumentalnya adalah membangun Masjid Al-Khair, dana karya I-48/50, Surabaya pada tahun 1971 bersama Kiai Haji Adnan Hamim, setelah mendapat petunjuk dari Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul dan Al-Habib Zain bin Abdullah Al-Kaf Gresik. Masjid ini sekarang digunakan untuk berbagai kepentingan dakwah masyarakat Surabaya. Penampilan Syekh Umar sangat bersahaja tetapi dihiasi sifat-sifat ketulusan niat yang disertai keikhlasan dalam segala amal perbuatan duniawi dan ukhrawi. Dia juga menjabarkan akhlak Ahlul Bait, keluarga Nabi dan para sahabat, yang mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW. Dia tidak suka membangga-banggakan diri, baik tentang ilmu, amal, maupun ibadah. Ini, pada saat sebelum mendekati ajalnya, Syekh Umar sempat berwasiat kepada putra-putra dan anak didiknya agar selalu berpegang teguh pada ajaran as-salaf as-salih, yaitu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dianut mayoritas kaum muslim di Indonesia dan Tariqah Alawiyah, dan bermata rantai sampai kepada Ahlul Bait Nabi, para sahabat, yang semuanya bersumber dari Rasulullah SAW. Karena sifat tawadu dan rendah hatinya sangat tinggi, dalam beribadah, dia selalu istiqamah baik sholat fardu maupun sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah, sholat duha dan tahajud hampir tidak pernah dia tinggalkan walaupun dalam bepergian kehidupannya dia usahakan untuk benar-benar sesuai dengan yang digariskan agama dan cintanya kepada keluarga Nabi SAW dan zuriyah atau keturunannya sangat kenal tak tergoyahkan, juga kepada para sahabat anak didik Rasulullah SAW. Itulah pertanda keimanan yang teguh dan sempurna. Dalam buku Kunjungan Habib Alwi Solo kepada Habib Abu Bakar Gresik, catatan Habib Abdul Qadir bin Husain Assegaf penerbit Putra Riyadi, 2003 disebutkan, kami, rombongan Habib Alwi bin Alwi Al-Habsyi, berkunjung ke rumah Syekh Umar bin Ahmad Baraja, di Surabaya. Kami dengar saking senangnya, ia sujud syukur di kamar khususnya. Ia meminta Sayyidi Alwi untuk membacakan doa dan Fatihah. Sifat wara-nya sangat tinggi, perkara yang meragukan dan syubhat dia tinggalkan, sebagaimana meninggalkan perkara-perkara yang haram. Dia juga selalu berusaha berpenampilan sederhana. Sifat gira Islamiyah, semangat membela Islam, dan iri dalam beragama sangat kuat dalam jiwanya. Konsistensinya dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, misalnya dalam menutup aurat, khususnya aurat wanita. Dia sangat keras dan tak kenal kompromi dalam membina anak didiknya. Pergaulan bebas laki perempuan dia tolak keras, juga bercampurnya murid laki dan perempuan dalam satu kelas. Syekh Umar memanfaatkan ilmu waktu umur dan membelanjakan hartanya di jalan Allah sampai akhir hayatnya. Ia memenuhi panggilan Rabb-nya pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 16 Rabiul Tsani 1411 H tanggal 3 November tahun 1990 Masehi pukul 23.10 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Islam Surabaya, dalam usia 77 tahun. Keesokan harinya Ahad Bada Asyar, ia dimakamkan, setelah disalatkan di Masjid Agung Sunan Ampel,
Diimami putranya sendiri yang menjadi khalifah penggantinya Al-Ustadz Ahmad bin Umar Baraja. Jasad mulia itu dikuburkan di Makam Islam Pegirian Surabaya. Prosesi pemakamannya dihadiri ribuan orang. Sumber, Majalah Al-Kisah No. 07 tahun V tanggal 26 Maret tanggal 8 April tahun 2007 hal. 85-89. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.